Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Baik, hayya dabda darsana biqauli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuha abna'i wa banati at-talabah. Wa fi hadhihi al-fursa athaminah nastamir darsana fil qawaid ayat lughatil arabiyyah ya. Fil usbu'il qadim laqad darasna an asma'il istifham ya. Tentang pada pekan lalu kita sudah belajar tentang kata tanya ya, kata-kata dalam bahasa Arab yang biasa digunakan untuk bertanya. Di antaranya ada a atau hal yang berarti apakah, kemudian ada mata, kapan, kemudian ada lagi kaifa, bagaimana, ada ila aina dan sebagainya ya. Itu tolong dihafalkan lagi, dibaca-baca lagi dan dimurojaah ya, karena kalau kita tidak dimurojaah itu akan gampang lupa ya. Nanti kita akan coba tanya jawab dengan menggunakan huruf istifham itu. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi baru ya, yaitu tentang mubtada dan khobar ya. Apa itu mubtada, apa itu khobar ya. Dan mungkin nanti juga akan ada pembagian-pembagiannya ya. Mungkin kita pada kesempatan kali ini kita cukup mengenal terlebih dahulu apa itu mubtada dan apa itu khobar dan contohnya seperti apa ya. Baik, mubtada kalau dari secara bahasa itu artinya awalan, sedangkan khobar adalah berita ya. Jadi mubtada itu awalan dan khobar adalah berita tentang si awalan tersebut. Baik, lebih lengkapnya akan coba saya jelaskan di papan tulis ya. Baik ya. Ini ada al-mubtada wal khobar ya, kita terjemahkan biasa saja mubtada dan khobar. Ini diantara definisi singkat mubtada ya. Al-mubtada huwa ismun marfu'un fi awalil jumlah. Apa artinya? Ya, mubtada adalah isim yang dibaca rofa dan terletak di awal jumlah. Apa itu jumlah? Kalimat sempurna ya. Kemudian sedangkan khobar adalah al-khobaru huwa ismun marfu'un yubayyinu halal mubtada'i. Khobar adalah isim yang dibaca rofa dan menjelaskan keadaan atau sifat mubtada. Jadi mubtada adalah awal kata, sedangkan khobar adalah hal kata yang menjelaskan tentang si mubtada tersebut, baik sifatnya kah atau keadaannya. Contoh di sini ada al-mithalu, contoh. Di sini ada mudzakkar dan muannats. Ada mufrad, mutsanna dan jamak. Masih ingat ya? Mudzakkar artinya apa? Muannats artinya apa? Mufrad, mutsanna dan jamak juga apa artinya. Baik. Di sini kita tidak berurutan, tidak seperti paslun, paslani, usul, tidak. Tetapi yang penting kita contoh menunjukkan makna mufrad, menunjukkan makna mutsanna dan menunjukkan makna jamak ya, walaupun tidak berurutan dari kata yang mufradnya ya. Baik, di sini kita baca al-faslu nadhifun. Al-faslu adalah mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimat sempurna. Ini di awal dan dibaca rofa. Salah satu tanda rofa adalah dhammah ya. Salah satu tanda, nanti ada beberapa tandanya ya, ini dhammah. Kemudian nazifun menjadi khobar karena nazifun dibaca rofa, tanda rofanya yaitu dengan dhammah ya. Jadi al-faslu nazifun merupakan susunan mubtada dan khobar. Baik, sekarang contoh yang berikutnya. At-talibani naimani. At-talibani naimani. At-talibani menjadi mubtada. Nah, ini sekarang tanda rofanya samar-samar.
sudah bukan domah lagi, tetapi tanda rofanya yaitu alif, ya, karena merupakan isim musanna, isim yang menunjukkan makna dua. Kemudian naimani juga sama. Naimani ini rofa, sama-sama rofa, maka at-thalibani naimani merupakan susunan mubtada dan khobar, ya. Kemudian sekarang jamak, ya. Jamak mudzakkar, mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jamak mudzakkar. Ya. Al-muslimuna shaimuna. Al-muslimuna shaimuna. Nah, kalau ini tanda rofanya dengan apa nih? Ya. Tanda rofanya menggunakan dengan wawu, ya, menggunakan wawu, sama-sama wawu. Jadi kalau at-thalibani harus naimani. Khobar, kalau mubtadanya tunggal satu, maka khobarnya satu. Kalau mubtadanya menunjukkan makna dua, khobarnya juga mengikuti makna dua. Dan kalau mubtadanya jamak menunjukkan makna banyak, maka khobarnya juga harus mengikuti mubtadanya, yaitu maknanya harus banyak juga. Baik, sekarang ya mufrad muannats. Di sini kita contohnya ada al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu tanda rofanya dhamma. Wasi'atun tanda rofanya juga dhamma. Maka awal dhamma ini awalnya yang dibaca rofa dan setelahnya dibaca rofa, maka itu susunan mubtada dan khobar. Kemudian as-syajaratani kabirotani. Apa tanda rofanya di sini? Yaitu dengan alif. Kemudian ini juga dengan alif. Kenapa? Karena isim musanna, isim yang menunjukkan makna dua, itu tanda rofanya dengan alif. Nah, sekarang jamak muannas. Ya. Jamak muannas tanda rofanya sama, yaitu dengan dhammah. Al-mu'minatu sholihatun. Cuma kalau mufrad muannas itu taknya tak marbutoh, sedangkan kalau jamak muannas taknya menjadi tak tanis atau tak maftuhah, tak yang terbuka. Harakatnya dibaca dhamma, maka ininya juga dhamma. Mu'minatu panjang, maka khobarnya juga harus panjang. Sholihatun. Baik, tadi kita baru sekedar mengenal mubtada dan khobar. Coba kalau kita artikan, kira-kira khobarnya benar menjelaskan mubtada atau tidak? Ya, baik, coba. Al-faslu nadhifun. Kelas itu bersih. Nah, bersih itu menjelaskan tentang keadaan kelas, ya. Jadi fungsi khobar adalah menjelaskan mubtada. Kemudian at-thalibani naimani. Dua murid itu atau dua siswa itu, kenapa dengan dua siswa? Naimani, keduanya tidur, ya. Dua siswa itu tidur menjelaskan terhadap si mubtada. Siapa mubtadanya? Yaitu dua siswa. Baik, kemudian contoh berikutnya al-muslimuna shaimuna. Orang-orang muslim itu banyak, berarti jamak shaimuna, mereka berpuasa. Berpuasa ini menjelaskan tentang si orang-orang muslim, itu menjelaskan tentang keadaannya mereka sedang berpuasa. Kemudian al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Kata luas menjelaskan tentang sekolah. Kemudian as-syajaratani kabirotani. Dua pohon itu kabirotani, dua-duanya besar, ya. Kata besar ini menjelaskan tentang si pohon. Kemudian al-mu'minatu sholihatun. Orang-orang mukmin perempuan itu sholihatun. Mereka itu sholihah, ya. Kata sholihah atau baik, sholihah itu artinya baik, ya, menjelaskan tentang keadaan si orang mukmin perempuannya.
Demikian ini diantara contoh-contoh tentang mubtada dan khobar, baik dari yang mudzakkar ataupun yang muannats, atau begitu juga mufrad, mutsanna dan jamaknya ya. Nanti kita akan bahas lebih tentang pembagian khobar secara lebih mendalam di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Bila ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan ya. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya, semoga bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Haya nahtatim darsanal yaum biqauli hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.